Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena perkenannya sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini untuk menjalani ibadah. Pagi hari ini ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edward Ladasi. Demikian penjelasan tata ibadah pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh sejenak, jemaat berdoa di dalam hati. Saat teduh selesai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 7 bait yang pertama dan bait yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari berpasrah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Dengarlah nas pembimbing yang menjadi tema ibadah kita pada hari ini, yang diambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14, berkata demikian: hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Demikian nas pembimbing yang menghantar kita memasuki minggu ini. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bersama-sama kita kembali angkat 1 kidung pujian pelengkap kidung jemaat nomor 7, bait yang ketiga, bersyukurlah pada Tuhan. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pengakuan dosa. Firman Tuhan berkata dalam Yeskel 18 ayatnya yang ke-27, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, masing-masing jemaat berdoa pribadi di dalam hati. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setiamu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 19, bait yang pertama, Dalam Lautan yang Kelam. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku,
Mari mendengar berita anugerah. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah, Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam Injil Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat sekalian, saya ajak kita semuanya berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru pada pagi hari. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 13, ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-35, berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan firman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Sinar Maha Mulia lahir dari Allah Bapa, buka dan silakanlah hati mulut kebenaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, kami mohon kuasa-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan dan diberi hikmat pengertian untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya dan juga memeliharanya di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita minggu ini dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya ulangi lagi, kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. LAI memberi judul Kepercayaan Abraham diuji. Kita akan membaca Alkitabnya secara bersama supaya kita dapat merenungkannya dengan baik sesuai dengan kehendak. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran.
Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini dan beserta anak ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakaran baginya." Anak. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Disusunyalah kayu. Diikatnya Ishak, anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan membunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita minggu ini. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum saya membawa khotbah saya akan membaca 1-2 ayat dari Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan,
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Itu. Saudara-saudara, membaca kisah atau cerita Abraham mempersembahkan anaknya adalah kisah itu hampir dicatat oleh semua agama besar di dunia ini. Saya katakan mulai dari agama Yahudi, baru agama Kristen, dan agama Islam. Abraham dalam bahasa Semit artinya bapa segala orang beriman. Ibrahim bahasa Arab. Ketika Abraham Samad menjadi ketua KPK, saya pikir dia sama dengan kita. Karena namanya Abraham, bukan Ibrahim. Abraham. Dari nama kita tahu siapa orangnya, Bapak Ibu Saudara. Misalnya Alexander, itu di kalangan orang Yahudi. Tapi Iskandar, kalangan orang Arab. Ya. Kalau saya Edward, itu orang Eropa. Ya. Edward Eropa. Tapi Edward Amerika. Saya tidak tahu Lukas. Lukas itu dari kita mungkin, nama kita. Mungkin sebelah namanya Lukman kali. Jadi artinya sama, orang sama namanya. Ya. Anda tahu Petrus nama Israel. Butros kali itu. Butros itu Petrus. Nama Arab. Tapi Petrus nama kita kan? Sedikitnya ada dua hal yang perlu kita renungkan dari kisah Abraham. Dan saya kira biasa-biasa saja kan. Dalam mempersembahkan persembahan atau korban bakaran sama saja. Kita semua mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Sama saja. Apa kelebihan dari Abraham mempersembahkan korban bakaran? Itu yang nanti kita renungkan. Ya. Tadi saya katakan sekurangnya ada dua hal yang perlu kita renungkan dari kisah atau cerita Abraham mempersembahkan Ishak. Yang pertama, kalau kita baca ayat 1 dan ayat 2, di sana dikatakan Allah mencobai Abraham. Ya. Ayat yang pertama, kita bisa baca. Allah mencobai Abraham. Saya coba menerka-nerka perasaan dan pikiran Abraham. Abraham tahu kalau Allah mencobai, tentu baik. Berkehendak baik. Tapi kalau yang lain mencobai, belum tentu berkehendak baik. Allah mencobai Abraham. Dan dia katakan apa pada ayat yang kedua? Bawalah anakmu yang tunggal itu, persembahkanlah dia kepadaku. Itu kata Tuhan kepada Abraham. Saya kira di dunia ini kita harus pertama-tama mendengar suara Tuhan. Kalau kita mau menjadi manusia yang baik. Dan yang kedua, adalah suara orang tua. Jangan Anda mendengar suara-suara siapapun juga. Entah teman, sekalipun teman baik pun. Karena
suara yang datang dari manusia perlu Anda dan saya kritisi. Paulus menasihatkan jemaat di Filipi, segala yang baik, segala yang patut dipuji, segala yang benar, pujilah. Dan bagi saya, hanya suara Tuhan dan orang tua yang baik. Karena tidak ada orang tua yang mau mengecewakan atau mencelakakan anak-anak. Bahkan di tengah-tengah masyarakat kita mendengar bahwa suara orang tua mewakili suara Tuhan. Begitu ya. Jadi yang pertama, bahwa Abraham tahu dengan pasti suara apa yang harus dia dengar, yaitu suara Tuhan yang datang kepadanya. Dan dia mendengar suara itu dan dia melakukan apa yang suara itu katakan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ini yang penting mengenai persembahan Abraham. Saya juga bergumul ketika saya membaca ini. Apakah tidak cukup dengan anak domba jantan yang terbaik? Apakah tidak cukup dengan yang terbaik Tuhan? Atau engkau mau meminta yang lebih dari itu pada Abraham? Dan saya dan saudara mengerti bahwa ketika anak ini, Ishak, dikaruniai kepada Abraham, bukankah itu anak perjanjian, anak yang satu-satunya bagi Abraham? Nah, sekarang kok mesti dipersembahkan lagi? Mungkin kita tidak tahu, dan Abraham juga tidak tahu apa maksud Tuhan di belakang semuanya itu. Tetapi itulah yang Tuhan minta dari Abraham. Persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Bapak Ibu, kalau Anda pergi ke toko buku Gramedia, nah ini saya mau katakan kepada kita semua, mungkin kita belum tahu. Di Gramedia ada buku yang berjudul Anakmu Bukan Milikmu, dan ditulis oleh Hairul Gibran. Dan kita dengar nama itu, kita pikir oh ini orang Arab, ya Pak. Ini orang dari Timur Tengah. Dan saya mau katakan kepada Anda, dia memang orang Arab, tapi dia agama Kristen. Gibran itu agama Kristen, Bapak Ibu, Saudara. Saya semula waktu baca itu saya pikir, ini dari sana. Setelah saya baca-baca dari banyak buku, oh, dia orang kami ya, orang kita ya, agama kita ya, agama Kristen. Dia mengatakan di bukunya dia, anakmu bukan milikmu. Dan dia katakan itu milik Tuhan. Anak kita itu milik Tuhan. Dia kutip Ayub 1 ayat 21. Ketika Ayub sudah kehilangan segala-galanya, harta benda, anak istri, anak-anaknya yang terbaik, hilang semua. Dan istri mengajak Ayub untuk menjadi gila dan menghina Tuhannya. Apa yang Ayub katakan? Ayub 1 ayat 21 bagian B. Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Ini kan kita biasa baca di kematian kan, di orang berduka. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini Abraham mungkin dan saya dan saudara pahami bahwa istri, suami, anak bukan milik kita. Bisa hidup dengan kita tapi bukan milik kita. Itu milik Tuhan yang dipercayakan dan dititipkan kepada kita. Ketika Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah, saudara, kita ketahui bahwa
Saat itu Abraham berumur 100 tahun. Kalau sama Ishak waktu itu berumur 12, berarti Abraham udah umur 112 tahun. Nah, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, saya baca ceritanya, saya kaget juga gitu ya. Kok Abraham nih tenang-tenang aja gitu, nggak tertekan, ya, nggak terpaksa, dia santai-santai aja, dia nggak protes kepada Tuhan lagi. Apakah memang orang yang sudah tua mungkin begitu kali ya? Orang yang sudah tua di atas 100 tahun itu penglihatannya, pandangannya itu bukan lagi ke dunia ini kali, ke dunia yang lain. Dia tidak beban, dia bahkan santai saja berjalan sama dengan Ishak, jalan santai. Bahkan anaknya yang bertanya, Bapak, semuanya sudah tersedia, di manakah anak domba itu? Apakah Abraham sudah tersentuh hati dan pikirannya dan emosinya? Saya kira kalau manusia biasa, saya dan saudara mungkin udah gemetar gitu, Apalagi kalau saudara merasa bahwa anakmu itu milikmu, Ishak itu milik dia, mungkin saudara kau bisa, Tuhan jangan pegang gitu, jangan Tuhan, kau bisa yang lain saja begitu. Dan saya tidak membaca di sini bahwa apakah Abraham berkeringat dingin, tidak. Tapi ketika Yesus menghadapi cawan, Alkitab kan bersaksi bahwa Yesus juga bergumul kan, dan dia bergumul dengan kuat, apa mau minum atau tidak, sampai Lukas mengatakan peluhnya, keringatnya itu kan menetes seperti darah. Abraham enggak seperti itu, biasa-biasa aja. Dan inilah yang kita perlu belajar dari Abraham. Dalam menghadapi situasi yang genting dan berat sekali, tenang aja, pasrah sajalah, ikutilah apa yang Tuhan mau. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau begitu, apa yang kita boleh renungkan, khususnya di saat-saat dunia dan kita mengalami kondisi yang seperti ini. Yang saya mau katakan kepada kita bahwa orang Kristen dan gereja-gereja di Indonesia yang tergabung dalam PGI dan KOPO, kita sangat mentaati, kita sangat mematuhi, kita sangat mendengar anjuran dari pemerintah, yaitu bahwa mentaati protokol kesehatan. Untuk apa? Untuk kita memperoleh keselamatan dan kehidupan, bukan kekonyolan dan kematian. Karena itu sampai sekarang kan gereja kan belum tentukan juga kapan buka. Ada yang bilang Juli, ada yang bilang nanti dulu. Saya punya satu pertanyaan, kalau gereja buka, gereja punya itu nggak? Apa itu? Yang tes suhu ya. Biar kita pakai masker, biar kita punya pakai jarak yang jauh juga. Tapi kalau sama tidak ada tes suhu waktu kita masuk di gereja, jamin nggak saudara? Dan karena itu kita belajar seperti Abraham, hidup dalam ketaatan dan kepatuhan kepada firman. Dan pemerintah juga adalah dari Tuhan menurut Roma 13. Mari, bukan saja di gereja, tapi di rumah, di masyarakat, kita hidup mentaati, mematuhi, dan dengar-dengaran akan protokol kesehatan, supaya keselamatan dan kehidupan kita akan memperolehnya. Saya menutup khotbah saya dengan saya menyanyikan sebuah lagu. Banyakkah
tak ku paham dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita belajar dari Abraham dan banyak hal. Ada tahap-tahap dalam kehidupan. Ketika kita dicobai, cobaan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan kesabaran. Kesabaran itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu menimbulkan kepastian dalam kehidupan. Mari kita belajar banyak dalam hidup ini. Hanya orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan. Hanya orang-orang yang mentaati apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan. Oh, dia akan dijanjikan kehidupan yang berbahagia. Baik di sini maupun di sana. Amin. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan mandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Jemaat, kita akan hadukan hati dan pikiran kita, dan kita akan naikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa berkat. Mari berdoa. Kami bersyukur karena kami boleh belajar dari firman Tuhan tentang ketaatan Abraham mempersembahkan yang terbaik, bahkan mempersembahkan anaknya yang tunggal kepadamu. Dan Tuhan yang mengatur semuanya sehingga berlangsung dengan baik, dan anaknya digantikan dengan anak domba. Ajarlah kami untuk mengerti, Bapa, bahwa dalam masa menjelang ini banyak hal belum kami pahami, tetapi dengan iman dan percaya kami kepada Tuhan, sedikit demi sedikit Tuhan akan memberikan kami pengertian dan hikmat untuk memahaminya. Dan karena itu ketaatan, ketekunan, kesabaran, pengharapan kiranya hadir dalam hidup kami untuk kami melihat kehendak. Kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Gereja Pop Dasana Indah pada saat ini, dan karena itu kami berdoa supaya kami semua dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari segala virus
corona pandemi COVID-19, agar supaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat dan cerdas di dalam menyikapi semuanya itu. Jauhkanlah daripada kami iman dan percaya hantam promo, iman yang percaya yang buta, sehingga kami tidak lagi mengindahkan semua yang telah Tuhan perbuat di dalam dunia ini, termasuk pemerintah kami dan orang-orang yang lebih pintar daripada kami, sehingga kami melawan semua yang mereka nasihati. Pada minggu ini kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang menjalani ulang tahun. Kami berdoa bagi Ibu Modong dan Sergar, Ibu Intan Rafelatu Pelea, Ibu Manik Dina Kristiani, Ibu Asara Aniko, Ibu Ertalina Teodora Citanga. Bapa di sorga, Engkaulah yang telah memberikan mereka tambah setahun lagi. Engkau kiranya menuntun mereka untuk menjalani kehidupan mereka dengan baik, dengan benar di tahun-tahun yang baru, supaya mereka semakin baik terhadap sesama, terhadap orang-orang yang mereka kasihi, terlebih-lebih terhadap punya Tuhan. Dan ajar mereka untuk mengasihi banyak orang, terlebih-lebih mengasihi orang-orang yang dekat dengan mereka. Karena bagaimanapun juga, orang-orang demikian mempunyai andil dan peran juga dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat saudara kami yang bersukacita atas pernikahan keluarga. Bapak Penatua Sujito dan Ibu Marlis, Bapak Frans Rumainum dan Ibu Wahyu Mahanani. Bapak, berkatilah keluarga rumah tangga Bapak dan Ibu ini, dan kiranya mereka senantiasa boleh memimpin, mengatur, memelihara rumah tangga mereka dengan baik dan cermat, berkat anugerah dan kasih karunia-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa bagi pelayanan BPPO, pelayanan PGW Banten, juga pengurus Fikih Banten yang dilantik tadi tanggal 20 DPC Kabupaten, Kota, dan Tangerang Selatan. Tuhan berkati agar Fikih bersama dengan organisasi umat lainnya dan gereja-gereja yang ada di Banten boleh menghadirkan shalom Tuhan di negeri ini. Kami juga berdoa bagi kesehatan jasmani kami semua sebagai anggota jemaat di Gereja Pok Dasar Indah. Tuhan berkati dan tolong. Ajarlah kami sebagai orang tua untuk mengasihi anak-anak dan menyekolahkan mereka dengan baik. Dan ajarlah kami anak-anak untuk menghormati orang tua kami. Supaya dengan demikian Bapa, kami dapat hidup bersama dengan baik di hadapan Tuhan. Dan akhirnya bagi jemaat yang dalam pergumulan hidup, ekonomi, khususnya akibat efek daripada COVID-19, mungkin dalam bergumul dengan pekerjaannya, bergumul dengan kehidupan keluarga dan anak-anak, Tuhan, mari tolong kami dan kasihani kami, karena kami percaya
bersama dan dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan menolong. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17 berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan syukur kepadamu dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lengkap kidung jemaat 149 bait yang pertama. Ucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ketika kami merenungkan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami masih terpelihara hingga saat ini. Kesehatan kami masih terpelihara hingga saat ini. Berkat-berkat-Mu Engkau masih curahkan dalam hidup kami hingga saat ini. Bahagian dari berkat yang kecil kami persembahkan kepadamu pada hari ini. Biarlah Tuhan persembahan yang kecil ini Engkau akan kuduskan, Engkau akan memberkatinya, agar kami boleh pakai untuk pelebaran kerjaan, kami boleh pakai untuk pelayanan kasih dan keadilan tempat kami, Gereja Pemuda Sana Indah. Berkati jemaat-Mu di Gereja Pemuda Sana Indah pada saat ini. Kekuatan, kesehatan, berkat-berkat-Mu tetap Engkau curahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, jika Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa permohonan ini ke dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita berdiri dan kita menyanyi dari NKB 171 ayat 1 dan 2. Kalau ku daki gunung yang tinggi dan ku turuni lembah terjal, Yesus berkata, aku temani, sabda ilahi, janji kekal. Cahaya surgawi, jiwa penuh
Tanda tiba yang telah melingkupi adikku Yesus tampak jelas. Ialah sungguh cahaya ilahi, dan di sisinya ku tak cemas. Cahaya surgawi, cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaannya. Haleluya, aku bersuka memuji Yesus, ku miliknya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mawar di